Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dulu waktu masih belajar filsafat, ada seorang dosen yang bertanya, dan saya ingat terus pertanyaan itu. Kalau di sebuah hutan yang lebat sekali, banyak pohon-pohon besar, lalu ada pohon yang tumbang, suaranya pohon tumbang itu pasti bergemuruh, gemeletak juga banyak dahan yang patah, lalu berdebum karena menyentuh bumi. Pertanyaannya, kalau di tengah hutan itu jauh dari siapa-siapa, lalu tidak ada orang yang mendengar, tidak ada orang yang merasa, tidak ada orang yang mengetahui pohon yang tumbang itu, karena di tengah hutan lebat yang tidak ada manusianya, kita juga jauh tentu tidak dengar apa-apa. Sebetulnya pohon tumbang itu ada enggak? Kalau tidak ada orang yang mempersepsi. Pertanyaan yang menarik. Bagi saya yang kemudian saya ingat terus adalah peranan saya, peranan orang yang mempersepsi itu penting sekali. Kalau tidak ada orang yang mendengar, tidak ada orang yang mengetahui, hampir bisa dikatakan tidak ada. Contoh lain mungkin, kalau di sebuah daerah terjadi gunung meletus, tapi daerahnya itu jauh sekali di belahan bumi yang lain, sehingga kita tidak mendengar, tidak merasa, tidak dengar berita. Gunung meletus itu ada enggak? Ya hampir tidak ada, karena kita tidak mempersepsi, tidak mengalaminya, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengalami, tidak mengetahui. Yang mau saya sampaikan di sini adalah peranan kita, perasaan, indera kita itu sangat menentukan. Artinya, peristiwa sesuatu itu ada sejauh saya bisa merasakan dan mempersepsinya, mengalaminya. Karena itu saya yang menentukan. Dan kalau ada orang misalnya sedang marah-marah, dia marah-marah dengan semua orang, dan kita lewat. Apakah kemarahannya itu berarti atau tidak bagi kita yang lewat? Ya tidak ada artinya. Tapi kalau orang itu datang dan marah-marah kepada kita, saya, nah itu baru berarti, saya yang dimarahi. Peristiwanya sama, marah-marah. Tapi kalau marah-marahnya ke tempat lain, saya tidak dimarahi, ya nggak apa-apa. Saya mempunyai peranan penting sekali. Maka sebetulnya, problem dalam hidup ini hanya satu, yaitu baper. Kalau kita tidak baperan, masalah itu tidak ada. Karena kita merasa tidak nyaman, karena kita merasakannya. Kalau enggak, ya enggak. Maka misalnya contohnya, ada dua orang yang satu baperan, yang satu tenang. Jernih melihatnya. Misalnya satu nonton film drama Korea, drakor, yang lagi sedih. Sampai yang nonton itu baper, mewek-mewek, nangis gitu. Yang satunya heran. Film lu, bukan your problem lu. Marah-marah lu. Itu bukan masalahmu lu. Tapi karena baperan, ikut merasa. Yang satunya enggak, ketawa-ketawa lah, itu film kok. Cermin saja, enggak usah harus baperan. Problem utama itu baper. Ada orang yang marah-marah sama kita. Kita jadi tersinggung. Itu namanya baperan. Kalau ada orang marah-marah, kemudian kita mulai sadar bahwa yang punya problem emosional itu yang lagi marah-marah, bukan saya. Jadi saya tidak perlu punya masalah yang sama dengan dia. Nah, itu namanya tidak baperan. Lalu tidak punya masalah. Atau dia marah-marah dan kemudian kita sadar, mungkin dia lagi
punya masalah dengan pasangannya, bisnisnya lagi problem. Ya dia lagi punya masalah, kita jadi lebih mengerti, berempati. Kemudian kita tidak baper, tidak punya masalah. Tapi kalau kita sendiri lalu juga ikut masalah, baperan, wah dia sudah berhenti marah aja, minggu depan masih marah sama orang itu kita, masih tersinggung sama dia. Itu namanya baperan. Baper plus lebay. Nah itu kita punya masalah. Nah problem hanya dimiliki oleh orang yang baperan, dan lebih parah adalah orang yang baperan plus lebay itu. Bahkan yang netral itu bisa jadi masalah. Hujan misalnya. Kenapa sih hujan terus? Lah hujan itu kan ya normal toh ya. Masa ya disalahkan tuh loh. Nah itu orang yang baperan. Orang yang baperan itu apa saja jadi masalah. Hujan jadi masalah, panas terik ya jadi masalah. Angin kenceng ya jadi masalah. Ini anginnya kok kenceng sekali. Alah, angin kenceng aja jadi masalah loh. Ya normal toh, angin tuh kadang kenceng, kadang pelan, kadang hujan, kadang panas terik. Apalagi kalau itu memang musim hujan ya wajar toh. Tapi seringkali kita baperan. Maka kalau kita bisa tidak baperan, itu mengurangi banyak masalah. Tapi Romo kan berarti kita itu kalau tidak baperan itu berarti ya tidak peduli terama. Berbeda. Justru kalau kita tidak baperan itu pertama kita refleksi, tidak reaktif. Lalu kemudian mulai berpikir, ada tombol pause. Ini masalah siapa ini? Yang punya masalah emosi itu saya atau orang itu yang lagi marah-marah? Atau yang lagi kasar itu? Nah, sudah ada tahap refleksi. Kemudian yang kedua, itu tahap empati. Oh, yang punya masalah itu dia. Tapi mungkin dia punya masalah karena ada yang menyebabkan itu. Mungkin lagi berantem sama pasangannya, relasinya dengan anaknya lagi buruk, atau dia lagi frustrasi karena pekerjaannya tidak jalan dengan baik. Lalu malah bisa berempati. Dan kemudian tidak baperan, tidak punya masalah kita. Juga kalau ada orang yang ngomongnya kasar, kita punya masa untuk stop sebentar, pause sebentar. Lalu mulai meneliti, refleksi. Sebetulnya yang punya masalah itu yang ngomong kasar atau saya? Ya jelas yang ngomongnya kasar. Perlu belajar ngomong lebih halus. Kita bertanya diri, saya ngomongnya kasar atau tidak? Kalau saya tidak, ada yang punya masalah. Dan kalau dia yang punya masalah, saya tidak perlu punya masalah. Karena masalah ngomong kasar saya tidak punya. Loh tapi ngomongannya kasar kan kita tersinggung. Tergantung kita, baperan atau enggak. Kalau kita enggak baperan ya enggak tersinggung. Dia yang punya masalah ngomong kasar kok, bukan kita. Dan biasanya kalau kita tersinggung, itu pasti ada pengalaman masa lalu yang masih membekas. Dan karena itu seperti luka yang tersenggol. Nah, kita kemudian tersinggung. Kita malah jadi mengerti persoalan kita apa. Karena itu kunci utama untuk hidup damai itu jangan baperan. Dan juga tidak perlu ngurusi urusannya orang lain. Nah, itu urusan kita aja banyak ngurusi orang lain. Kan malah kita yang tambah repot. Maka hidup damai kuncinya adalah tidak baperan dan tidak lebay. Lalu kita bisa hidup dengan lebih tenang dan melihat lebih jernih. Ini persoalannya ada di sana atau di sini toh. Dan kemudian kita bisa belajar, bahkan bisa refleksi, mengenali diri lebih dalam, dan bisa berempati. Lalu tidak terjadi masalah. Dan hidup itu jauh lebih tenang. Jarang marah, jarang baper, juga jarang lebay. Banyak bersyukur. Karena memang semua peristiwa itu terjadi kalau saya mengalami, melihat, dan merasakan. Kalau tidak, ya tidak terjadi. Atau dikatakan hampir tidak terjadi. Kalau tidak salah, dalam ilmu filsafat itu ada yang namanya itu ilmu fenomenologi. Berdasarkan fenomen dan kemudian ada yang mempersepsi. Lalu terjadilah peristiwa. Kalau tidak ada, ya bisa dikatakan tidak terjadi. Nah, persoalan-persoalan, kalau kita tidak baperan, ya tidak ada. Nah, saya merasa damai, tidak baper, tidak punya masalah. Karena itu,
Orang yang reflektif, kemudian bisa berempati, tidak reaktif, jarang bermasalah. Karena melihat peristiwa dengan sangat jernih. Ada istilah dalam bahasa Inggris, clarity, kejelasan dalam memandang peristiwa. Ini persoalan siapa? Itu pertanyaan pertama. Persoalan dia atau persoalan saya? Nah, kalau persoalannya dia, saya perlu punya masalah atau tidak? Kalau tidak perlu, ya tidak usah baper. Apalagi lebay. Kalau orang yang lebay itu celaka. Susah sekali, baperan lebay lagi. Kita jalan ada orang senyum aja kita tersinggung. Dia mentertawai saya. Lebay. Dan kita punya banyak masalah. Padahal kalau kita fokus pada diri kita sendiri, proses yang terjadi di dalam diri kita, batin kita, pikiran kita, kemudian kita bisa lebih mengerti dan kita bisa bertumbuh. Tidak baperan, tapi selalu mencari solusi. Tetapi itu biasanya orang yang sudah selesai dengan persoalannya sendiri. Masalah-masalah masa lalu sudah tidak lagi meninggalkan luka. Jadi kalau ada peristiwa yang negatif, kita tidak kemudian muncul juga reaksi negatif. Kalau masih ada, itu kesempatan untuk kemudian menimbang-nimbang, mengakuinya dan kemudian melepaskannya. Letting go, let it go, biarlah pergi. Saya tidak membutuhkannya. Dan kemudian saya sehat, sembuh, seimbang, jernih. Kemudian tidak baperan, tidak punya masalah. Apalagi kita sadar bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka tidak usah baperan, apalagi lebay. Tapi handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.